Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Fajria Wijaya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bagaimana aku membuat galian, sedangkan aku tidak membawa cangkul? Gumamku seraya menatap tanah kosong di hadapanku. Aku mencoba mencari-cari di mana letak cangkul yang bisa digunakan warga untuk memakamkan jenazah. Aku menelisik dan mencari ke sebuah gubuk kecil yang biasa digunakan untuk menaruh beberapa bunga. Ah, ini dia. Mumpung masih sepi, aku buat gundukan biar terkesan bahwa Asi memang dimakamkan di sini. Aku memang berniat membuat gundukan yang lumayan jauh dari pandangan warga yang melintas di sini, agar mereka tidak curiga kepadaku. Capek, perutku sakit. Perutku semakin membesar. Dokter bilang janinku kembar. Ah, sakit sekali. Sesekali aku menyeka keringatku yang mulai bercucuran membasahi wajah. Akhirnya jadi juga. Sangat rapi, pandai sekali Sania, batinku. Aku tidak perlu khawatir lagi tentang makam Asi, dan aku yakin Mas Bahar pasti percaya. Tapi pantanganku hanya satu, yaitu Adrian. Jangan sampai si bocah tengil itu memberitahu yang sebenarnya tentang ini. Bisa-bisa aku dijadikan dia tumbal pesugihanku selanjutnya. Hendak aku berbalik badan, datang seorang wanita yang hendak berziarah. Aku segera menundukkan kepala, aku takut dia mengetahuiku. Dia siapa? Gumamku. Ah, sepertinya dia bukan warga sini. Segera aku meninggalkan tempat ini sebelum warga yang mengenalku mengetahui hal ini. Kamu lama banget Sania. Ternyata Mas Bahar sudah menungguku di depan pintu. Iya mas, keenakan ngobrol. Kenapa tanganmu kotor? Matanya terfokus pada tanganku yang kotor karena tanah kuburan tadi. Ah siap, aku lupa membersihkannya tadi. Itu mas, Bu Puji lagi bikin taman baru. Aku bantu nanam bunga tadi. Aku menjawab dengan sedikit terbata-bata. Semoga saja ia percaya apa yang aku katakan. Oh, ya sudah, cepat bersihkan. Wanita hamil harus jaga kebersihan. Jangan begitu. Iya mas. Baru kali ini aku takut dengan suamiku sendiri. Padahal biasanya aku yang lebih galak darinya. Ibu baru pulang, kok kayak takut gitu? Adrian pun sama seperti bapaknya, tengah menunggu kepulanganku. Gak usah banyak tanya, minggir, ibu mau bersih-bersih. Aku memalingkan pandanganku ke Adrian. Aku segera pergi ke kamar mandi dan membersihkan badanku. Setelahnya aku kembali ke ruang tengah. Kulihat Adrian tengah duduk dengan membaca buku. Adrian, ibu mau bicara. Aku duduk tepat di depannya. Bicara apa bu? Tanyanya polos. Kamu jangan sekali-sekali bicara tentang kematian Asi kepada siapapun, terutama ke bapak. Aku mengancamnya agar ia takut kepadaku. Tapi Asi sudah tidak ada di halaman belakang. Ibu sudah pindahkan dia ke tempat yang jauh. Dahinya mengernyit saat mendengar ucapanku. Maksud ibu, Asi di mana? Tanyanya dengan penuh dengan penasaran. Kamu gak perlu tahu. Ini urusan ibu dan Asi. Adalah anak ibu. Jadi ini hak ibu. Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Intinya, jangan sampai hal ini terbongkar karena mulutmu Adrian. Ia menatapku dengan sorot mata yang tajam. Aku yakin sekali ia memikirkan aku adalah ibu yang kejam.
Kalau Bapak tahu bagaimana? Bapak akan Ibu bunuh, dan kamu. Dan aku apa, Bu? Ayo katakan. Aku tidak mungkin mengatakan bahwa Adrian akan aku jadikan tumbal. Tidak akan. Tidak jadi. Kamu akan jadi anak ibu satu-satunya. Jawabku singkat lalu meninggalkan yang tengah duduk tadi. Bu, jawab dulu, teriaknya. Aku menoleh untuk mengisyaratkan agar jangan berisik. Ada apa sih, Adrian? Mas Bahar datang dari teras. Sepertinya ia mendengar teriakan Adrian tadi. Adrian tuh pengen dimanja bapaknya kali. Iya kan, Adrian? Ucapku dengan menatap sinis kepada si bocah ini. Iya Pak, mari duduk Pak. Oh ya Mas, besok kita jadi ziarah ya. Tapi kayaknya harus beli bunga dulu, ucapku pada Mas Bahar. Iya beli dulu, besok saja sekalian. Ini sudah nanggung. Mau sore, takutnya udah pada tutup. Aku hanya mengangguk tanda mengerti. Akhirnya berjalan dengan mulus. Kita tunggu besok bagaimana tanggapan dari Mas Bahar. Aku berharap dia tidak terlalu penasaran dengan makam palsu yang kubuat tadi. Dan semoga dia terlalu memperhatikan makam asli. Sania, mana? Ayo cepat, katanya mau ziarah. Suamiku setengah berteriak. Ia tampak tidak bisa bersabar. Aku tengah sibuk mencari kerudung hitamku, namun tidak jumpa juga. Sebentar Mas. Bu, kita mau ziarah kemana? Adrian dengan tidak sopan membuka kamarku walaupun hanya celah sedikit. Kamu ngapain buka pintu kamar ibu? Mataku terbelalak. Aku yakin ia akan menanyakan perihal makam Asi. Memang Asi dimakamkan di mana, Bu? Shh, sana ke depan dengan Bapak. Jangan di sini. Ibu akan menyusul. Adrian dengan wajah cemberut memalingkan wajah dan beranjak pergi. Ada bocah. Aku segera merapikan kerudung hitam ini dan melilitkan di leherku, serta tidak lupa tas kecil yang selalu kubawa. Ayo Raya, ayo sayang. Aku teriak memanggil Raya agar dia segera keluar. Zaki digendong oleh Mas Bahar, serta diriku menggandeng tangan Raya. Kita perlu beli bunga dulu atau bagaimana? Tanya Mas Bahar padaku. Tidak perlu Mas, biasanya jam segini di pinggir jalan TPA sering ada yang jualan, ucapku santai. Ia hanya mengangguk. Aku sesekali melirik Adrian. Aku tahu akal bocah ini pasti masih penasaran di mana aku menyembunyikan Asi. Aku pikir dengan cara ini Adrian akan percaya padaku bahwa aku mengubur Asi dengan cara yang layak. Ini kuburan Asi? Tanya Mas Bahar sembari menurunkan Zaki yang berada di gendongannya. Aku hanya mengangguk dengan menelan ludah perlahan. Semoga Mas Bahar tidak curiga. Aku menoleh ke arah Adrian. Dia tampak sedikit terkejut melihat kuburan Asi. Mas Bahar tertunduk lesu. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Asi, maafkan Bapak. Dahiku mengernyit. Aku pikir ia akan curiga terhadapku. Ternyata ia meratapi kuburan Asi. Aku menghela nafas lega sembari mengelus dada. Sudah Mas, jangan sedih begitu, ucapku pura-pura menenangkan. Padahal ini hanyalah gundukan tanah. Adrian, mana buku Yasin yang kamu bawa? Mas Bahar menadahkan tangannya, mengisyaratkan agar Adrian memberikan buku Yasin itu. Ini Pak. Aneh, tapi ya sudahlah. Hanya aku saja yang tahu kalau kuburan ini kosong. Percuma juga dibacakan doa. Asi sudah menjadi budak iblis di sana. Mas, jangan lama-lama ya. Perut sudah mulai sakit. Bisiku pelan. Ia hanya membalas dengan anggukan. Setelah beberapa menit aku berpura-pura. Akhirnya kami kembali ke rumah. Tetapi perutku sudah tidak karuan sekali. Mas, tolong Mas. Aku merintih kesakitan sembari menggapai tangan Mas Bahar yang berjalan tepat di depanku. Ada apa Sania? Perutmu kenapa? Ia tampak sangat takut dan khawatir. Bu, bawa periksa saja, ucap Adrian. Ya sudah, kita pergi sekarang saja. Kamu bawa adik-adik pulang Adrian, timbal Mas Bahar. Tidak perlu Mas, aku ingin pulang saja. Tolong tuntun aku Mas. Aku mencoba untuk bertahan walaupun sakitnya memang sudah tidak tertahankan. Ah, sakit, gerutuku sembari membaringkan tubuh di kasur. Sania, ayo periksa saja.
Mas Bahar datang dengan sedikit kasar padaku. Aku baik-baik saja, Mas. Tidak perlu. Kamu itu hamil. Nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan bagaimana? Aku menatapnya heran. Bukankah dulu dia tidak terlalu mengharapkan bayi ini? Ya sudah, Mas. Ayo. Aku mengalah daripada perdebatan semakin panjang, dan Mas Bahar tidak mau mengalah. Aku berusaha bangkit dan berjalan keluar digandeng Mas Bahar. Adrian, Bapak sama Ibu mau pergi dulu. Mas Bahar menyeru Adrian yang tengah bermain dengan Zaki. Mau kemana, Pak? Tanya Adrian padanya. Mau periksa Ibu. Lihat, Ibu kesakitan, ungkap Mas Bahar. Adrian hanya mengangguk kepala. Kami berjalan keluar dan berniat untuk memesan taksi online saja. Mas, pesan taksi online saja. Ia merogoh ponselnya dan mulai menekan untuk memesan. Sakit, Mas. Sabar, Sania. Aku terus menarik nafas pelan-pelan serta memegangi perut yang sudah membesar. Baru kali ini aku merasakan sakit yang luar biasa. Memangnya sudah waktunya melahirkan? Tanya Mas Bahar padaku sembari mengelus-ngelus perutku. Aku menggeleng. Belum, usia kandunganku baru 7 bulan. Lama sekali taksi ini. Rasanya sakitku sudah tidak tertahankan lagi. Dengan Pak Bahar, sebuah mobil terparkir tepat di depan kami. Iya, Pak. Kami berdua masuk mobil dan aku sesekali merintih kesakitan. Rasanya ingin mati saja. Kami akhirnya sampai di rumah sakit. Aku terus berusaha menahan rasa sakit. Entah ini sakit dari mana, rasanya seperti kontraksi. Namun seperti ada hal lain. Dok, tolong periksa istri saya. Aku terbaring di sebuah ruangan khusus. Dok, sakit dok, rintiku pada dokter ini. Sabar ya Bu, saya mau periksa dulu. Ia tampak telaten menyiapkan segalanya. Sepertinya ibu harus melakukan USG, ungkapnya padaku. Iya Bu, silakan. Setelah aku diperiksa, ternyata bayi kembarku berjenis kelamin laki-laki semua. Bagaimana dok? Tanya Mas Bahar. Ia tampak sangat khawatir padaku. Bayinya kembar, berjenis kelamin laki-laki semua, dan kandungan ibu sangat lemah. Sepertinya sekarang kami harus melanjutkan tindakan, ucap si dokter ini. Tapi usia kandunganku baru 7 bulan dok. Tapi Sania, ini demi kebaikan kamu, ungkap Mas Bahar padaku. Tidak. Aku sudah berjanji akan menumbalkan bayi ini. Apalagi dengan bayi yang kembar, aku akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi kami tidak memaksa ibu dan bapak. Saya sarankan agar cepat dilakukan tindakan ini. Saya takut terjadi sesuatu hal yang tidak kami inginkan. Aku menggeleng tidak mau kepada Mas Bahar. Tapi kalau ibu belum siap, tidak apa-apa. Kami akan memberi obat untuk menguatkan kandungan ibu. Tapi kalau ini tidak berhasil, bapak dan ibu harus datang ke sini lagi. Karena ini sangat berbahaya. Mas, tolong, aku belum siap. Biarkan aku meminta obat saja. Mas Bahar hanya menghela nafas. Aku yakin ia takut terjadi hal sesuatu padaku. Mas, ya sudah dok. Saya tidak bisa memaksa istri saya. Berikan obat saja dulu. Nanti kalau terjadi sesuatu lagi, kami akan segera datang ke sini. Aku menghela nafas lega. Beruntung Mas Bahar menurut padaku. Ini obatnya Pak. Baik, terima kasih. Oh ya Pak, lebih baik Bu Sania menggunakan kursi roda dulu. Kasihan dia sangat lemah. Aku bangkit dengan dibantu beberapa suster. Kemudian aku didorong oleh Mas Bahar dan kami kembali ke rumah. Ibu kenapa Pak? Adrian datang dan meraihku. Ia tampak khawatir, padahal selama ini aku jahat padanya. Ibu kenapa? Aku hanya menggeleng, tanpa membalas sepatah kata pun. Ibu diperiksa dan bayinya kembar laki-laki. Sebenarnya dokter menyarankan kami untuk melakukan tindakan, tapi ibu tidak mau, ucap Mas Bahar. Kenapa ibu tidak mau? Adrian sangat kritis. Ia ingin tahu segalanya. Adrian, diam. Ibu capek, pengen istirahat. Kamu jangan banyak tanya terus. Aku masih menggunakan kursi roda dan mendorongnya sendiri. Aku mulai masuk ke dalam kamar dan berbaring. Semoga lelahku karena mengandung bayi ini terbayarkan dengan uang dan perhiasan yang banyak. Gumamku sembari melihat langit-langit.
Sania, ayo minum obatnya. Mas Bahar masuk dengan memberi obat tadi. Tidak mau, aku menolak. Kenapa? Ayo cepat dimakan. Ia terus memaksa. Aku bilang tidak ya tidak mas, kamu budek ya, jangan dipaksa begini. Mas Bahar tampak tidak memaksa lagi. Ia lebih peka di saat aku hamil. Ketika tidak hamil, ia pasti akan egois. Kamu keluar mas, aku ingin istirahat. Mas Bahar keluar dengan melempar kasar obat tadi. Bahar, kan aku sudah bilang, aku tidak ingin janin ini. Untuk apa meminum obat itu? Lebih baik aku menahan rasa sakit ini. Aku mulai memejamkan mata, walaupun sakit di perutku masih terasa. Sini, serahkan anakmu. Sosok makhluk tinggi hitam dengan sorot mata merah yang tajam menatapku. Ini anakku. Aku seolah-olah sedang membawa dua bayi kembar di tanganku. Bayiku sangat lucu. Itu sudah menjadi anakku, bukan anakmu. Ayo serahkan. Ia memaksa dan hendak merebut bayi ini dari dekapanku. Akan aku beri semua yang kamu mau, harta dan perhiasan, semuanya untukmu. Ia berbisik seolah-olah jika aku menyerahkan bayi ini, ia akan memberiku uang dan perhiasan. Ayo cepat, jangan berpikir terlalu panjang. Degup jantungku seolah-olah berhenti, antara mengiyakan atau tidak, antara sadar dan tidak sadar. Aku memberikan bayi ini pada sosok makhluk ini. Namun bayiku menangis. Bayiku. Sudah, dia hanya menangis sejenak. Terima kasih atas pemberianmu ini, dan tunggu pemberianku untukmu. Ia pergi membawa kedua bayiku tersebut entah kemana. Ia hilang bak ditelan gelap tanpa cahaya. Seketika aku merasakan linglung. Mengapa aku dengan tega menyerahkan bayiku padanya? Kepalaku sangat sakit. Aku terjatuh, lalu pingsan. Aku terbangun dari mimpiku. Dengan mengontrol nafasku yang tersegal-segal, aku meraba perutku yang ternyata perutku rata tidak membuncit. Mas Bahar. Aku berteriak sangat keras. Ada apa Sania? Jangan berisik. Ia menatapku heran. Mas, bayiku dibawa jin mas. Mas, ayo mas, kita ambil lagi. Entah mengapa aku merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Perutmu Sania, astaga, mengapa begini? Ia meraihku dan meraba perutku yang sudah tidak buncit lagi. Padahal tadi baru saja periksa dan melakukan USG. Aku menangis terseduh-seduh. Ibu kenapa? Ada apa pak? Adrian masuk bersama kedua adiknya. Bu, kenapa perut ibu seperti itu? Adrian menatapku heran. Jin apa yang berani merebut anakku? Akan aku beri pelajaran. Amarah Mas Bahar bergejolak. Ia berani menantang jin yang telah mengambil kedua bayiku. Mas, sudah cukup. Tadi aku bermimpi bertemu dengan jin itu. Dia mengambil bayi aku mas. Aku pikir ini hanya bunga tidur saja. Tapi ternyata aku memang kehilangan bayiku. Jin siapa maksudmu? Jangan-jangan memang ada jin yang telah mengintai anak kita. Aku bingung dan aku yakin ini pasti berulah kepesugihanku. Nanti saja aku tanyakan ke Bu Uci. Ayo, kita periksa lagi sekarang. Mas Bahar kekeh untuk memeriksakan kondisiku. Iya bu, ayo. Lagi-lagi Adrian seperti bapaknya. Aku memegangi perutku kala perutku terasa seperti ditusuk-tusuk. Rasanya sangat sakit. Mas, perutku mas. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Perutku sangat sakit. Aku tidak sadarkan diri. Terakhir yang kulihat dan kuingat hanyalah gelap. Kubuka mataku perlahan, ternyata aku berada di rumah sakit. Mas Bahar berada tepat di sampingku. Mas. Aku mencoba melihatnya, ia tampak sedang menangis. Anak-anak mana? Tanyaku lagi, tetapi ia masih menangis terseduh-seduh. Aku kenapa mas? Perutku sangat sakit. Bu, jangan banyak bergerak. Alih-alih Mas Bahar yang menjawab, sang dokter yang datang yang menenangkanku. Ada apa dok? Kenapa perutku terasa sakit sekali? Aku terus memegangi perutku yang sudah tidak buncit lagi. Nanti saya jelaskan bu. Yang jelas ibu harus banyak istirahat, ucap dokter ini. Tapi dok, saya ingin tahu. Dokter ini tampak ragu ingin mengatakan yang sebenarnya. Ia sesekali melirik ke arah Mas Bahar yang terus menangis. Dok, aku membentaknya.
Iya Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Intinya, Ibu harus mengangkat rahim Ibu. Untuk apa dok? Tanyaku penuh dengan keheranan. Aku pikir hanya sakit biasa. Ada nanah menggumpal dan darah di dalamnya Bu. Ini bisa memicu kanker. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menelan ludah dengan kasar. Apa ini sebab dari bayi yang diambil Jen itu? Batinku bertanya-tanya. Mas, jangan menangis seperti itu. Entah mengapa Mas Bahar seperti sangat rapuh dalam hal ini. Aku tidak apa-apa mas, biarkan saja rahimku diangkat. Ia meraihku dan memelukku. Anak kita hanya tersisa 3 orang. ASI sudah diambil. Calon bayi kita tiba-tiba hilang. Ini takdir. Tidak Sania, ada akal busuk di balik ini. Aku takut kita dapat kiriman santet dari seseorang. Astaga, bagaimana kalau Mas Bahar mencari tahu masalah ini ke orang pintar? Bisa-bisa kedok yang selama ini aku tutupi terbongkar. Tidak perlu. Untuk apa kamu berpikir seperti itu? Aku mencoba agar ia tidak melakukan hal itu. Dokter kembali datang dan menyarankan agar aku melakukan tindakan operasi hari ini juga. Bu, Pak, lebih baik lakukan operasi hari ini juga, karena di dalam rahim ibu sudah banyak sekali nanah, ucap dokter ini. Baik dok, lakukan saja, ucap Mas Bahar. Aku hanya menghela nafas secara perlahan karena takdir ini. Aku pikir aku tidak menerima imbas dari penumbalan itu. Namun tidak apa-apa. Jika operasi berjalan dengan lancar, uang dan perhiasanku akan aku terima dari Bu Puji. Biarkan saja aku merelakan rahimku. Akhirnya pengangkatan rahimku sudah selesai. Beruntung tidak ada kendala apapun. Mas Bahar masuk bersamaku. Bagaimana kondisimu? Aku hanya tersenyum tipis, walaupun rasa sakit ini masih menyiksa. Pak, bisa urus administrasi sekarang, ucap salah satu suster yang berada di dalam ruanganku. Baik sus, jawab Mas Bahar. Suster ini berlalu dan hanya ada aku dan Mas Bahar saja. Aku tidak punya uang untuk membayar biaya operasimu Sania. Mas Bahar berbisik padaku. Mas, aku punya uang di rumah, kamu ambil saja. Memang cukup, kan kamu hanya jualan online. Cukup mas, nanti pulang dulu saja. Uangnya ada di tas berwarna hitam di dalam lemari. Ia hanya mengangguk. Sudah, kamu pulang dulu. Mana handphoneku? Ia menggeledah tas kecil milikku dan memberikan ponsel itu padaku. Pulang sana, kasih tahu anak-anak, takutnya kenapa-napa. Mas Bahar tidak menjawab apapun. Ia berlalu meninggalkanku sendirian di ruangan ini. Rasa sakit nyeri yang amat sakit masih aku rasakan sampai detik ini. Ponselku bergetar, rupanya ada telepon masuk. Bu Puji. Buru-buru aku mengangkat telepon darinya. Halo Bu, aku merintih kesakitan. Mbak, kamu tidak datang ke rumahku. Uang dan perhiasan sudah siap. Sudah kuduga, rencana penumbalanku ternyata berhasil. Namun aku harus merelakan rahimku. Aku sedang berada di rumah sakit, Bu. Kamu kenapa? Bukankah bayi yang kamu kandung sudah dibawa Jin? Dari suara Bu Puji, ia tampak terkejut. Iya, Bu. Aku harus mengangkat rahimku. Rahimku penuh dengan nanah dan gumpalan darah. Astaga, kenapa bisa begitu? Ada yang tidak beres ini. Nanti aku akan bicara padanya, Mbak Sania, ungkapnya. Tidak perlu, Bu. Aku tidak mempermasalahkan hal ini. Yang penting hasil dari usahaku sudah aku dapatkan. Aku tidak apa-apa tidak mempunyai rahim, karena aku tidak ingin mempunyai anak lagi. Tapi saya kasihan, Mbak. Tidak apa-apa, Bu. Mbak, nanti saya ke rumah sakit ya, ucap Bu Puji lewat sambungan telepon. Iya, Bu, silakan. Kami hanya mengobrol perkara penumbalanku yang telah berhasil. Tidak terlalu lama akhirnya aku memutuskan untuk menutup sambungan telepon. Sania, aku sudah membayar semua administrasi. Tiba-tiba Mas Bahar datang dengan sangat tergesa-gesa. Anak-anak tidak ikut. Ia menggeleng. Tidak, biarkan saja. Ada Adrian di rumah. Oh, iya Mas. Kamu makan dulu Sania. Mas Bahar meraih bubur yang memang sudah disediakan untukku. Aku tidak ingin makan, Mas. Sedikit saja, 1 sendok saja,
Aku hanya menggeleng tidak mau. Perutmu masih sakit? Aku mengangguk perlahan. Mbak. Seorang wanita seumuranku lari tergopoh-gopoh. Tidak lain ia adalah Bu Puji. Bu Puji, kirain gak bakal kesini. Ia mendekat padaku dan Mas Bahar. Bagaimana kondisimu? Ini uang untukmu. Mataku terbelalak. Ia memberikan uang yang sangat banyak padaku. Aku yakin Mas Bahar akan curiga. Ini uang apa ya, Bu? Tanya Mas Bahar padanya. Bu Puji tampak was-was. Oh, ini uang dari saya, jawabnya terbata-bata. Sebanyak ini? Untuk apa, Bu? Kami punya uang untuk membayar semua pengobatan Sania, ungkap Mas Bahar. Aku berusaha memberi kode bahwa Mas Bahar tidak tahu menahu tentang hal ini. Beruntung Bu Puji langsung paham dengan kodeku. Oh iya, syukur. Saya cuma takut kalian kekurangan uang. Aku, Mas Bahar dan Bu Puji hanya membahas bagaimana janinku bisa hilang secara tiba-tiba. Kenapa hanya mimpi bisa menjadi kenyataan? Tanya Bu Puji. Tidak tahu, Bu. Entah apa yang dipikirkan Sania, tapi saya akan mencoba untuk mencari tahu tentang ini lewat orang pintar, ungkap Mas Bahar. Seketika diriku dan Bu Puji pun gelagapan. Bagaimana kalau ia tahu taktik yang aku jalani selama ini? Aku yakin nyawaku tidak akan selamat. Untuk apa? Aneh saja kamu, Mas. Aku mencoba untuk mengalihkan pikirannya. Iya, aneh saja. Ini pasti ada makhluk yang memang sudah niat untuk merasuki tubuhmu, Sania. Ia mencoba terus menjawab dan membantah. Kamu tidak ingat kata dokter, rahimmu bernanah dan berdarah. Hal ini lumrah kok. Banyak orang yang mengalami hal ini. Yang penting Mbak Sania selamat. Jangan cari tahu ke orang pintar, sama saja musyrik. Bu Puji lagi-lagi berbicara bohong. Saya nggak musyrik, Bu. Cuma pengen tahu aja. Karena ini juga harus lewat perantara. Iya bukan? Mas Bahar memang tidak ingin mengalah. Kemarin kami baru saja ziarah ke makam Asi. Tapi kayak ada yang aneh menurutku. Lagi-lagi ia membahas sesuatu yang membuatku sedikit ketakutan. Mas, tolong jangan bahas hal itu. Bahas yang lain. Aku mencoba membentaknya. Iya, kasihan Mbak Sania. Dia juga butuh dihibur. Pasti sedih kan? Keingat dulu Asi meninggal. Iya kan, Mbak? Timbal Bu Puji. Aku mengangguk mencoba merautkan wajah sedih. Ya sudah, aku mau pergi dulu. Bu Puji masih lama kan? Aku mau makan siang dulu. Sania, sebentar saja kok. Mas Bahar bangkit dari tempat duduknya. Iya, udah sana. Bagus, Mas Bahar telah pergi. Ini waktu yang kutunggu. Suamimu sudah pergi, Sania, bisik Bu Puji padaku. Ini uang untukmu, tapi belum sepenuhnya. Ada tambahan dan bonus lagi pastinya. Tapi aku akan berikan setelah kamu keluar dari rumah sakit, bisiknya lagi. Bu, janinku memang benar dibawa oleh jin itu. Aku bertanya untuk memastikan. Ya, itu benar. Tapi aku terkejut, mengapa perutmu mengalami hal seperti itu? Aku pikir ia tahu mengapa perutku dipenuhi oleh nanah dan darah. Aku tidak tahu, Bu. Mungkin efek dari hilangnya janinku. Kamu tidak merasa kehilangan? Aku menggeleng. Tidak pernah. Sejak awal aku tidak ingin janin ini. Bagus. Apakah kamu sudah cukup hanya menumbalkan anakmu? Ia tampak sedang merasukiku untuk menumbalkan seseorang lagi. Aku kurang puas dengan hasilnya, Bu. Tapi anakku sekarang tersisa 3 anak dan rahimku sudah tidak ada. 1 anak saja sudah cukup. Pilihlah 1 di antara mereka dan sisanya kamu tumbalkan lagi. Dan aku akan pastikan hartamu tidak akan habis. Diriku kembali bimbang dan gelap harta. Bagaimana bisa aku menolak tawarannya? Kali ini berpindah ke sudut pandang Bahar. Sania aneh-aneh saja, melarangku untuk menyelidiki hal ini. Aku berjalan dengan amat sedih sekaligus marah. Bagaimana bisa janin yang dikandungnya bisa hilang sendiri, dan dokter memvonis bahwa rahim Sania terdapat banyak nanah dan darah. Aku yakin ada seseorang yang memang kecil di balik ini semua. Aku berjalan dengan tergesa-gesa untuk menemui Pak Haji Rosadi, orang yang pintar dalam masalah hal seperti ini. Assalamualaikum Pak Rosadi.
Ucapku sedikit berteriak tepat di depan rumahnya karena pintu terbuka cukup lebar. Waalaikumsalam. Seorang pria lebih tua dariku keluar dari rumah ini. Bahar kan? Sudah pulang? Ia menyalamiku seperti orang pada umumnya. Sudah pak, jawabku singkat. Ayo duduk dulu. Aku mulai duduk di salah satu kursi yang memang sudah disediakan di teras rumahnya. Kamu pulang kapan Bahar? Sudah lama? Tanyanya padaku. Baru beberapa hari saja pak. Tapi sudah tidak berjudi lagi kan? Ia berbisik padaku. Pak Haji masih ingat saja. Aku sudah bertobat pak. Sudah tidak main seperti itu lagi. Mending cari nafkah halal saja. Wah bagus. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi begini pak. Aku mau minta tolong sebenarnya. Aku memulai pembicaraan tanpa basa-basi. Minta tolong apa? Tanyanya serius. Mungkin ia telah tahu maksud dari apa yang ingin aku katakan. Jadi gini pak. Istriku kan hamil. Udah lahiran. Ia langsung memotong ucapanku. Bukan itu pak. Janinnya tiba-tiba hilang. Aku curiga ada sesuatu yang aneh. Ucapku tanpa basa-basi. Kenapa bisa begitu? Berapa usia kandungan istrimu? Ia tampak semakin ingin tahu. 7 bulan pak. Sebelumnya kami ke rumah sakit untuk melakukan USG. Kemudian kami pulang dan istriku istirahat. Tiba-tiba dia teriak kalau perutnya sudah tidak membuncit lagi. Aku berusaha mengungkapkan apa yang memang sudah terjadi. Pak Haji Rosadi tampak bingung. Aku yakin ia sedang memikirkan secara dalam tentang hal ini. Jadi aku mohon, bantu aku pak. Aku memohon padanya untuk mengungkap hal ini. Dengan senang hati Bahar. Nanti saya jenguk istrimu ya. Tapi kamu pulang dulu saja. Baik pak, tapi tolong pak. Jaga rahasia ini. Aku tidak ingin ada orang lain yang tahu. Ia mengangguk paham dan aku bangkit mulai berjalan kembali pulang. Aku akan mengungkap hal ini. Ini sudah sangat aneh. Mengapa bayi kembarku bisa hilang tanpa jejak? Aku terus bergumam dalam hati di sepanjang jalan. Adrian, teriakku pada anak sulungku. Kenapa pak? Ia lari tergopoh-gopoh. Ibu gimana? Tanyaku. Ibu sedang tidur pak, ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk. Pak Haji Rosadi mau kesini. Mau ngapain pak? Tanyanya penasaran. Sini duduk. Aku akan mencoba mengeluarkan unek-unek di dalam diriku pada anak sulungku. Ia duduk tepat di depanku dan siap untuk mendengarkan apa yang akan aku ucapkan. Bapak curiga ada sesuatu yang gak beres di sini. Ia tampak sedikit shock dengan tatapan mata yang tajam padaku. Kamu kenapa Adrian? Kamu takut? Dahiku mengernyit melihat Adrian yang tampak takut. Enggak pak, maksud bapak apa? Tanyanya dengan sedikit gugup. Bapak minta tolong Pak Haji Rosadi buat mencari tahu. Siapa tahu ada santet dari seseorang atau bagaimana. Ia sedikit menghela nafas. Oh iya pak, silakan. Ya makanya kamu bantuin bapak buat mecahin masalah ini. Aku mencoba membujuk dia agar mau membantuku. Aku tahu pikiran Adrian sangat dewasa. Iya pak, nanti Adrian bantuin. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku bangkit dari tempat dudukku dan langsung menemui sang tamu. Pak Haji, sudah datang aja. Ayo masuk pak. Aku mempersilahkan Pak Haji Rosadi untuk masuk ke dalam rumahku. Ia tampak melihat isi dari rumahku. Auranya beda ya, bisiknya padaku. Ini Adrian. Ia menyalami anak sulungku. Iya Pak Haji, jawab Adrian padanya. Sudah besar ya? Adrian, tolong buatkan kopi ya. Aku memerintahkan Adrian. Iya pak. Pak, duduk dulu silakan. Istrimu mana? Tanyanya seperti ia ingin tahu sekali. Dia sedang tidur pak. Nanti kalau bangun kita tengok ke kamar. Mengangguk paham. Ini kopinya pak. Adrian membuat 2 kopi sekaligus. Terima kasih Nah Adrian, ucap Pak Haji Rosadi. Katanya bapak sudah merasakan hawa yang tidak enak. Bagaimana hawanya menurut bapak? Aku mencoba memperjelas mengapa ia mengatakan bahwa hawa di sini sedikit berbeda.
Hawa di sini panas, seperti ada yang menjaga di sini. Ada sosok makhluk yang tidak menyukai saya, ucapnya tanpa basa-basi. Oh, berarti benar kalau ada kaitannya dengan hal gaib, Pak. Tanyaku penuh penasaran. Iya, betul. Nanti saya coba doakan Mbak Sania dulu dari rumah. Ia tampak bangkit dan ingin segera pergi. Bapak mau kemana? Kita belum selesai ngobrol loh. Aku mencoba mencegahnya agar tidak langsung pergi. Makhluk ini tidak menyukai saya. Saya harus pergi sekarang. Tapi tenang, saya akan urus ini sampai beres, ucapnya sembari terus berjalan keluar. Tapi Pak, Bahar, sholat 5 waktu dan doakan istrimu agar dijauhkan dari hal yang keji, ucapnya sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Aku tidak mengerti. Pak Haji Rosadi tampak begitu ngeri saat berpijak di rumahku. Semengerikan apa sampai ia pergi begitu saja? Pak, maksud Pak Haji itu apa? Adrian yang kritis mencoba bertanya. Ini kaitannya dengan hal gaib, Adrian. Bapak yakin ada yang menyantet ibumu, bisikku dengan nada keras. Siapa, Pak? Siapa yang berani? Ah, sudahlah, kamu berdoa saja. Nanti Pak Haji Rosadi akan terus membantu kita. Dan ingat, jaga rahasia ini. Jangan sampai ibumu tahu. Dia melarang Bapak untuk mengusut hal ini. Jika ibumu bertanya, cukup bilang saja tidak tahu, ucapku sedikit berbisik. Ia mengangguk. Iya, Pak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.